Bab 67. Setia masih memperhatikan Sasi dari mejanya. Ini kali pertama ia melihat senyum itu merekah kembali. Tapi bukan karena dirinya. Sasi tersenyum karena pria yang duduk di hadapannya. Elkan, aku ke toilet dulu ya. Sasi beranjak dari duduknya menuju toilet. Setelah selesai, Sasi keluar. Namun langkahnya terhenti melihat pria yang menunggunya di luar toilet. Mas Setia, bagaimana kabarmu? Sasi memutar, malas bola matanya, mendengar sapaan basa-basi dari pria itu. Sasi tunggu. Setia mencekal lengannya. Ada apa lagi? Urusan kita sudah selesai, tegasnya. Berharap ia tidak pernah bertemu lagi dengan pria yang sudah membuat hidupnya dan kakaknya hancur. Tapi rasanya dunia ini terlalu sempit, membuat Setia selalu terlihat di pandangannya. Urusan kita belum selesai, bahkan pengadilan pun belum mengetuk palu untuk pernikahan kita. Aku hanya perlu menunggu anak ini lahir, dan bagiku semuanya sudah selesai. Tidak, ini belum selesai, dan tidak seharusnya kamu sudah dekat dengan pria lain, ujar Setia secara tidak langsung mengutarakan kecemburuannya. Kamu tidak berhak mengatur hidupku, sentak Sasi. Kamu sudah mencampakanku. Seharusnya kamu punya kesadaran diri untuk tidak mengatur hidupku, sambungnya, menepis tangan Setia, dan bergegas pergi. Sasi kembali ke mejanya. Ia menengguk air di sisinya seraya menghela nafasnya dalam-dalam, berusaha meredam emosinya. Kamu kenapa? Tanya Elkan melihat ekspresi kesal di wajah cantiknya. Tidak apa-apa, Sasi melirik Setia yang juga kembali ke mejanya, bergabung dengan teman-temannya. Kita pulang sekarang saja, pintanya. Selera makannya hilang seketika. Kenapa? Elkan menatap heran. Beberapa menu itu baru saja datang, bahkan Sasi belum menyantapnya. Aku tidak enak badan, balasnya. Terpaksa berbohong. Oh ya sudah. Elkan pun menurut, mengajak Sasi keluar dari resto tersebut, tanpa menyadari Setia yang juga ada di sana. Sementara di rumah, Renata berulang kali mengecek ponselnya, berharap Setia akan membalas pesannya, ataupun menghubunginya, tapi yang terjadi sebaliknya. Pasca operasi, Setia tidak pernah membalas pesan Renata lagi. Padahal Renata sudah mengatakan ia baru saja melakukan operasi pengangkatan rahim. Renata berteriak kesal. Dia benar-benar sudah tidak peduli padaku, gumamnya seraya menangis terisak. Renata, panggil ibu seraya mengetuk pintu. Renata, sayang. Ibu membuka pintu, masuk ke dalam kamar, melihat Renata yang duduk tertunduk lesu di ranjangnya. Renata, kamu kenapa nak? Ibu mengangkat dagu Renata agar menatapnya. Kamu habis menangis. Menatap mata Renata yang sembab. Katakan kenapa kamu menangis. Renata menggeleng pelan. Aku tidak apa-apa. Renata tidak ingin lagi bercerita tentang Setia pada sang ibu. Semua terlalu pahit. Ia hanya perlu menelannya sendiri. Yas dua kalau gitu kita belajar jalan ya nak, tutur lembut Bu Rini. Renata mengangguk pelan. Tidak ingin terus berbaring di ranjang, karena rasa nyeri pasca operasi yang masih menyiksanya. Ayo nak, Ibu Rini meraih tangan Renata untuk berdiri dan berjalan beberapa langkah, kemudian melepaskannya perlahan. Terus nak, Ibu Rini menyemangati, melihat Renata yang sudah bisa berdiri dengan tegak, dan melangkah sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian terdengar ketukan pintu. Ibu buka pintu sebentar ya nak. Ibu bergegas keluar dari kamar. Tak lama ia kembali. Nak, ada Dokter Daniel datang, sambung Ibu Rini dengan senyum sumringahnya. Renata, kamu sudah bisa berjalan, sapa Daniel. Seperti yang kau lihat, jawab Renata singkat. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke taman lagi? Ajak pria itu lagi. Tidak menyerah walau respon Renata tetap dingin padanya. Iya nak, bagus jalan-jalan di taman. Kamu bisa menghirup udara segar nak.
Ibu Rini pun membujuk. Baiklah, Daniel tersenyum. Renata kembali mengiyakan ajakannya. Daniel pun segera membawa Renata ke taman kota sore itu. Taman kota sore itu tampak lebih ramai dari biasanya, terlebih ini hari weekend. Daniel menuntun Renata ke dekat kolam ikan, dan duduk pada kursi panjang di sana. "Kamu suka?" Daniel bertanya. Namun seperti biasa Renata tidak meresponnya. Tampak Renata hanya duduk-duduk terdiam, seraya memperhatikan orang-orang di sekitar, sampai ponselnya berdering. Renata mengangkatnya. Teman lamanya menghubunginya, mengatakan jika minggu depan ia akan menikah, dan berharap Renata bisa datang. Renata pun menutup teleponnya, bingung mana mungkin ia datang ke pesta pernikahan tersebut sendirian. "Kenapa? Kamu bingung mau datang atau tidak ke pesta pernikahan itu?" tegur Daniel. "Kamu menguping." Renata kesal. Daniel justru tertawa. "Volumenya terlalu besar, aku tidak sengaja mendengarnya," bantah Daniel. Renata mendesis kesal. "Kalau kamu perlu teman untuk datang ke sana, aku siap menemanimu," tawarnya. "Tidak usah, lebih baik aku tidak datang," ketus Renata. "Lebih baik kita pulang saja." Renata berdiri dari duduknya. "Baiklah." Daniel pun mengantarnya pulang. Hari itu Renata terus mondar-mandir di kamarnya dengan gelisah. Hari ini adalah hari pernikahan teman SMA-nya Nadia. Mereka dulu sangat dekat. Dan sejak sore Nadia sudah menghubunginya berulang kali, agar Renata datang ke pesta pernikahannya. "Datang tidak ya?" gumamnya gelisah. "Ingin datang. Tapi tidak mungkin ia datang sendiri. Yang ada seperti anak hilang di keramaian." Renata meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. "Halo Renata." Terdengar suara Daniel di balik telepon. Daniel tentu senang, karena ini kali pertama Renata menghubunginya. "Apa kamu sibuk?" "Tidak." "Kenapa, Em? Apa tawaranmu untuk menemaniku ke pesta masih berlaku?" tanyanya. Malu rasanya, tapi Renata butuh pria itu. "Selalu berlaku." "Jadi kamu akan pergi malam ini?" "Ya, aku akan pergi malam ini." "Ya sudah, 15 menit lagi aku akan sampai." Daniel menutup teleponnya. 15 menit. Renata panik. Buru-buru ia membuka lemari besarnya, memilah-milah dan mengeluarkan hampir semua dress di lemarinya. "Aku pakai yang mana ini?" Renata mendadak bingung. Walau banyak dress berjajar di hadapannya, Renata pun mengambil dress berwarna marun. Setelah mengenakan dress tersebut, ia duduk di meja rias. Jemarinya terasa kaku saat mengaplikasikan beberapa perlatan make up di wajahnya. Sudah lama ia tidak berias, tapi entahlah malam ini ia ingin terlihat cantik. "Renata, ada Daniel datang," panggil sang ibu seraya mengetuk pintu. "Sebentar Bu," sahut Renata bergegas berdiri dari duduknya lalu membuka pintu. "Renata, kamu cantik sekali." Ini Rini terperangah sekaligus tidak percaya, melihat Renata yang tampak berbeda malam ini. Wajahnya yang biasanya selalu terlihat pucat kali ini lebih terlihat segar dengan sedikit sentuhan make up. "Kamu mau kencan nak dengan Daniel?" goda sang ibu. "Tidak Bu, aku hanya meminta Daniel menemaniku ke acara pernikahan temanku," bantah Renata. "Ya sudah, kalau gitu cepat temui Daniel, dia sudah menunggumu." Ibu Rini tersenyum. Apapun alasannya, ia merasa senang, karena Renata kembali terlihat bersemangat menjalani hari-harinya. Kondisi fisik dan mentalnya pun berangsur membaik. "Ayo kita pergi," ujar Renata, menghampiri Daniel. Daniel yang tengah menatap layar ponselnya mendongak. Sama halnya seperti Ibu Rini, Daniel pun tampak terperangah melihat penampilan Renata malam itu. Wajah cantiknya kembali terlihat bersinar, sama seperti Renata yang ia kenal dan kagumi di kampus. "Kamu cantik," puji Daniel.